wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang diagram pohon ya. Jadi di akhir video ini ada tugas yang bisa Anda kerjakan untuk latihan. Jadi ini tentang bagaimana kita menganalisis menggunakan diagram pohon. Nah, kita lanjut saja. Seperti yang Anda lihat di buku, sudah dirangkum bahwa ini contoh penggambaran morfem terikat menasal ya. Mengapa disebut morfem, mengapa disebut morf, dan mengapa disebut alomorf, ada beda-bedanya ya. Jadi itu menasal itu ini dasar teorinya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ya menasal ini sebuah abstraksi. Itu garis panah ya, garis panahnya itu semua menuju ke morfem. Nah, alomorf itu realisasi dari morfem. Biasanya wujudnya itu tetap wujud morf itu, cuma tanda saja yang berbeda, tanda penulisannya. Oke ya, tapi untuk kemudahan penulisan ya kita gunakan selalu setiap saat ya. Jadi morf itu istilah untuk menyebut sesuatu yang belum jelas statusnya. Jika sudah ditentukan sudah jelas statusnya, itu kalau sudah dikumpulkan dan ditentukan. Analisis kayak seperti ini ya, itu sangat berguna untuk penelitian bahasa-bahasa yang belum terteliti dengan baik ya. Terteliti, misalkan bahasa-bahasa di Indonesia itu banyak sekali, ada 700 lebih bahasa, dan banyak yang secara morfologis itu belum dibukukan, belum dianalisis ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menganalisis. Nah, ini saya bicara sedikit ya, flashback tentang kebebasan morfem ya. Ada jenis morfem bebas, ada yang morfem terikat ya. Saya mengemukakan namanya morfem semi bebas atau morfem yang setengah bebas, setengah terikat ya. Ada bentuk-bentuk kritik dan bentuk partikel. Umumnya itu kritik pronomina, itu saya sebut sebagai morfem semi bebas. Nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya, mungkin setelah lebaran ya. Kalau kita lebaran, mungkin nggak lebaran juga, tapi nggak tahu. Tuh, kita lanjut ya. Morfem terikat seperti ini. Jadi semua ini morfem ya. Jadi jangan anggap morfem itu cuma afiks. Saya paling tidak suka itu. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau saya menggunakan kata istilah unsur atau konstituen, itu berarti adalah bentuk-bentuk pembangun bentuk yang lebih besar. Jadi ini sama dengan bidang sosial atau bidang apapun ya. Yang dimaksud unsur atau konstituen itu berarti adalah pembangun yang satuan yang lebih besar. Oke, kita akan lihat tentang analisisnya. Berpakaian. Mengapa ber itu dipisahkan dari pakaian? Karena prosesnya itu dari pakaian dulu, jadi sudah pakaian dulu. Ini yang paling bawah, yang kanan bawah ada kata pakai dan an. Pakaian dulu ada, kemudian berpakaian. Nah, logikanya bagaimana? Anda tidak bisa menggunakan berpakai kemudian menggunakan akhiran an, karena tidak ada kata berpakai. Adanya kata berpakaian dan ada kata pakaian. Jadi dimulai dari pakai. Jadi karena tidak ada berpakai, maka adanya lebih dulu adalah pakaian. Maka di sini yang dibagi pertama kali adalah pakaian. Ya, ber dan pakaian. Baru kemudian pakai dan an. Jadi ini yang paling dasar, itu yang paling kecil ya, pakai dan an. Sedangkan ini dua yang berbeda sekali, ada berdatangan. Kan tidak ada kata berdatang atau datangan, kan tidak ada. Maka beran di sini adalah morfem yang satu morfem, bukan dua morfem, bukan ber kemudian an, tapi jadi satu beran. Nah, ini kemudian datang. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau di sini perpakaian itu 3 morfem, morfem per, morfem pakai, dan morfem an. Sedangkan berdatangan itu 2 morfem, beran dan datang. Ini adalah hasil akhir dari analisis. Jadi kalau Anda mengajar di sekolah itu bisa dengan jelas membedakan antara konflik yang secara langsung
arti seperti ini, berdatangan seperti ini langsung dua morfem. Ada namanya depan dan belakang itu harus jadi satu morfem. Ini bukan dua morfem tapi satu morfem. Ada yang tiga morfem, ada yang per an itu pisah. Dan ini tidak berarti bahwa per an ini harus selamanya bersama. Ya, jadi ini bisa dipisah. Jadi ada morfem ber sendiri ada morfem an sendiri ada. Kalau ini harus jadi satu. Ya, sampai sini jelas ya. Ini adalah gunanya analisis diagram pohon. Namanya diagram pohon. Bentuknya ke bawah. Dibagi dua seperti itu. Terus menerus ke bawah. Jadi salah satu logikanya adalah dibagi dua. Sebenarnya analisis ini bisa digunakan untuk sintaksis, bisa digunakan untuk misalnya menganalisis klausa atau menganalisis frasa. Nah, kita lanjutkan ya. Ini yang lebih rumit. Contohnya seperti ini. Kemanusiaan, berperi kemanusiaan ini terdiri atas 4 morfem, yakni morfem per, morfem peri, morfem an, dan morfem manusia. Jadi bukan 5 morfem tapi 4 morfem, karena ke an itu tidak boleh dipisah. Ya, dipisah sementara tapi namanya tetap satu morfem ya. Dipisah secara posisi tapi dia tidak berarti morfem yang sendiri-sendiri. Morfem ke sendiri, morfem an sendiri, enggak, tapi satu morfem. Nah, kemanusiaan sendiri itu adalah sebuah kata ya. Kalau kita lihat yang bawah ini ya, kemanusiaan ini sebuah kata. Sedangkan peri kemanusiaan itu sebuah kata. Kemudian berperi kemanusiaan sebuah kata. Jadi analisisnya adalah bentuk yang paling kecil yang bisa menjadi bentuk sendiri dulu, bentuk tersendiri, misalnya kemanusiaan, naik ke atas menjadi peri kemanusiaan, dan naik ke atas lagi menjadi berperi kemanusiaan. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh yang keempat, analisis yang keempat. Gak harus ke kanan terus ya, bisa ke tengah. Contohnya seperti ini ya, menindaklanjuti. I di sini bisa dipisah. Ada kata tindak lanjuti. Tolong tindak lanjuti, saya kalimatnya ya. Tolong tindak lanjuti pertemuan kita hari ini. Ya, tolong tindak lanjuti surat perintah atasan. Tindak lanjuti ini bisa menjadi sebuah kata sendiri ya. Jadi ini dipisah ya namanya, tapi bukan kata tapi frasa ya. Tindak lanjuti ini sebuah frasa dan bentuknya namanya bentuk dasar. Enggak semuanya bentuk dasar itu harus berupa kata, bisa frasa ya. Bisa frasa menjadi bentuk dasar bisa. Jadi di morfologi, tapi semua akan dikerucutkan jadi satu kata, menindaklanjuti. Ini contohnya ya, menasal, tindak lanjuti, tindak lanjut itu terdiri dari frasa, tindak dan lanjut, kemudian i. Ya, jadi bentuk dasarnya adalah berupa frasa di sini. Prinsipnya itu gini ya, Anda bagi unsur yang dapat dipisahkan, misalnya dengan di itu bisa dipisah, kemudian tidak dapat dipisahkan juga berarti merupakan satu morfem yang sama. Ilustrasinya seperti tadi ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk yang frasa ya, titik, berat, bebas, tugas, itu kan frasa. Jual beli frasa. Ke samping ini frasa. Kalau minum minuman itu kata ya, minum itu kata, minum itu kata, orang-orangan, orang-orang itu kata, jelek-jelek itu kata, kemana itu frasa. Jadi ada yang kata, ada yang frasa. Analisis ya, tepatlah analisis kata-kata ini semua akan diproses jadi satu kata. Menitik beratkan, membebas tugaskan, memperjualbelikan, mengesampingkan, minum minuman, orang-orangan, sejelek-jeleknya, dan dikemanakan. Tulis kata-kata ini menjadi dianalisis ya, dianalisis kemudian secara diagram pohon, lalu tentukan kemudian berapa jumlah morfemnya apa saja, karena yang membentuk kata-kata ini tidak cuma 2 morfem, lebih dari itu.
Oke ya, juga sudah jelas ya. Nah, bagaimana mengumpulkannya? Silakan kumpulkan pada Google Classroom ya. Nanti akan saya buatkan wadahnya di di kolom jawaban Anda. Sertakan kalau Anda mengetik tentu akan sulit ya, lebih baik kerjakan dalam bentuk gambar, dalam bentuk mungkin kertas HVS kosong gitu, atau kertas HVS biasa, kertas biasa nggak apa-apa. Yang penting Anda gambar skemanya, gambar analisisnya, dan diberi keterangan morfemnya apa saja, morfem yang apa saja, dan berapa jumlah morfem itu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.